Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ferdi Sapan Alextian, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia golongan 3 angkatan 3 tahun 2022 dari formasi Asisten Ahli Dosen Psikologi IAKN Toraja. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Smart ASN dengan tutor saya Bapak Dr. Haji A. Ali Imran Sadiq, SAP MADM SDA. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri di era 4.0 membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintah. Salah satu dampaknya adalah perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi, dan mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan. Bukan soal akademis, karena kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN, tentu telah mengalami saringan yang ketat, seperti harus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar dan tes seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan dengan basis komputer. Lantas, apa yang dimaksud dengan kebutuhan akan ASN yang smart? Mengapa smart ASN diperlukan? ASN didorong agar mereka dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan mereka lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk dapat menjawab hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk ASN yang smart, diharapkan setiap ASN memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Seorang ASN yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Apa itu literasi digital? Menurut UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam, disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Terdapat beberapa kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menerapkan literasi digital. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan digital etik yaitu dari etika berinteraksi di dunia sosial. Dari segi jejaring pertemanan, bertemanlah dengan orang yang kita kenal sebelumnya tanpa izin.
Apabila teman baru, lebih baik kita telusuri dahulu informasi tentang dia melalui browser atau dari teman kita lainnya. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang yang menggunakan identitas asli. Dari segi aplikasi percakapan, ASN perlu menjaga privasi satu sama lain, tidak memberikan nomor orang lain kepada siapapun. Apabila mengontak orang lain yang belum mengenal kita sebelumnya, sebaiknya didahului dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan atau mendapatkan nomor kontak orang tersebut dari siapa. Yang ketiga, jangan meneruskan pesan bila pesan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Bagaimana penerapan digital kultur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, perlu berpikir kritis. Berpikir kritis melatih kita untuk tidak sekedar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Jadi sangat penting kiranya melatih kematangan bermedia. Salah satunya adalah dengan belajar untuk tidak mudah memutuskan pertemanan, unfollow, unfriend, block atau blokir di media sosial dan media percakapan online. Yang ketiga, gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Artinya bahwa menjadi warga digital yang Pancasilais berarti memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunitas digital. Bagaimana penerapan pada digital safety dalam kehidupan sehari-hari? Dari segi kognitif, perlu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. Kemudian pada aspek afektif, perlu empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Dari segi kognitif dan behavioral, yaitu langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Bagaimana penerapan digital skill dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, perlu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP maupun PC. Kedua, pengetahuan dasar mengoperasikan peranti lunak atau software serta aplikasi. Selanjutnya, perlu pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata, dan memilah berita benar. Kemudian, perlu memiliki pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi atau mengunduh dan mengganti settings. Selanjutnya, perlu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi, dompet digital, dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Demikian, terima kasih.